KPK ajukan penundaan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Ada apa di balik langkah ini? Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengajukan permohonan penundaan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Permohonan penundaan ini diajukan oleh Biro Hukum KPK dengan alasan masih dalam tahap koordinasi dan persiapan materi. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyampaikan bahwa lembaganya membutuhkan waktu tambahan sebelum sidang pra-peradilan ini dilanjutkan. KPK meminta penundaan sidang pra-peradilan tersangka HK kepada hakim, karena masih melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan materi, kata Tessa dalam keterangannya, Senin, 3 Maret 2025. Sidang pra-peradilan ini digelar di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan setelah Hasto melayangkan 2 gugatan terhadap KPK. Hasto menggugat sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam 2 perkara yang menyeret namanya, yaitu dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dalam kasus ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. 2 gugatan pra-peradilan Hasto, tantangan terhadap KPK. Hasto Kristianto mendaftarkan 2 gugatan pra-peradilan terhadap KPK pada Senin, 17 Februari 2025. Gugatan pertama yang terdaftar dengan nomor perkara 23 PID, Pra 2025 PN Jakarta Sel dipimpin oleh Hakim Tunggal Afris Hadi. Gugatan ini menyoroti sah atau tidaknya status tersangka yang disematkan kepada Hasto terkait dugaan suap berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik, nomor Sprint Dik 153 Dik 0001-12-2024. Sementara itu, gugatan kedua dengan nomor perkara 24 PID Pra 2025 PN Jakarta Sel dipimpin oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu. Gugatan ini menguji keabsahan penetapan Hasto sebagai tersangka dalam dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, sebagaimana tertuang dalam Sprindik nomor Sprint Dik 152 Dik 01-12-2024. Dalam gugatan pra-peradilannya, kubu Hasto mempertanyakan dasar hukum penetapan status tersangka oleh KPK dan menilai ada kejanggalan dalam proses hukum yang berlangsung. Tim kuasa hukum Hasto berargumen bahwa penetapan status tersangka oleh KPK dilakukan tanpa bukti yang cukup dan tanpa prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinamika kasus, dari Harun Masiku hingga pra-peradilan. Kasus ini bermula dari buronan KPK, Harun Masiku, yang hingga kini masih belum ditemukan sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada tahun 2020. Nama Hasto kembali mencuat setelah KPK menduga adanya keterlibatan pihak lain dalam menghalangi penyelidikan terhadap Harun Masiku, yang diduga masih berhubungan dengan lingkaran internal PDIP. Penetapan Hasto sebagai tersangka semakin memperkuat spekulasi bahwa ada upaya sistematis untuk menghambat proses hukum dalam kasus Harun Masiku. Dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang menjerat Hasto diakini melibatkan sejumlah pihak yang berusaha melindungi Harun Masiku dari jerat hukum. Namun, PDIP menilai langkah hukum yang ditempuh KPK syarat dengan kepentingan politik. Beberapa petinggi partai bahkan menyebut bahwa kasus ini merupakan bagian dari upaya kriminalisasi terhadap kader PDIP menjelang pemilu 2029. Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Trimedia Panjaitan, dalam keterangannya menyatakan bahwa langkah KPK ini patut dicurigai sebagai manuver politik untuk melemahkan partainya. Respons KPK, penundaan untuk persiapan atau strategi. Namun, permintaan KPK untuk menunda sidang pra-peradilan Hasto menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik dan pakar hukum. Sebagian menilai bahwa penundaan ini merupakan langkah taktis KPK untuk memperkuat argumentasi dan bukti sebelum menghadapi gugatan Hasto di pengadilan. Namun, ada juga yang menduga bahwa KPK sedang mengalami kendala dalam menyusun materi yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto telah sesuai prosedur hukum. Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, menilai bahwa langkah KPK ini bisa menjadi bumerang jika tidak dibarengi dengan persiapan matang. Jika KPK meminta penundaan tetapi pada akhirnya tidak dapat menghadirkan bukti kuat di pengadilan, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi lembaga antirasuah tersebut, ujarnya. Sementara itu,
Pengamat politik Adi Praitno menyatakan bahwa kasus ini dapat memiliki implikasi politik yang besar, terutama bagi PDIP dan Hasto Kristianto sebagai sekjen partai. Jika Hasto berhasil dalam pra-peradilan, ini bisa memperkuat narasi bahwa ada upaya kriminalisasi terhadap PDIP. Namun, jika KPK menang, maka ini akan semakin memperdalam krisis di tubuh PDIP, kata Adi. Babak baru pertarungan hukum dan politik. Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Dengan berbagai kepentingan yang bermain, hasil dari sidang ini akan sangat menentukan langkah politik PDIP dan posisi KPK di mata publik. Pertanyaan besar yang masih menggantung adalah, apakah KPK akan mampu membuktikan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto dilakukan sesuai prosedur? Ataukah Hasto akan memenangkan pra-peradilan dan menciptakan pukulan balik bagi KPK? Yang jelas, publik akan terus menanti perkembangan terbaru dari kasus ini, yang berpotensi menjadi salah satu peristiwa hukum dan politik paling menarik di tahun 2025. Di balik layar kau bermain kata, menata siasat di jalan gelapnya. Tapi bicara kebenaran tiba, kini kau lari, tapi kemana? Janji suci suara rakyat, tapi uang bicara nurani sesat. Di kursi tinggi kau berpijak, kini hukum mengutuk kau terjerat. Bayang-bayang di balik kuasa, main sandiwara, tapi semua tahu juga langkahmu goyah, darimu rapuh. Keadilan datang, kau tak bisa sembunyi lagi. Sidang tertunda, waktu kau beli, tapi kejujuran tak bisa dibohongi. Obstruction of justice, cerita basi, akhirnya jatuh terminggiri. Bertahun lamanya kau waktu bijak, kini papan jatuh membalikan takdir. Tak ada lagi tempat bersembunyi, suara rakyat kini pedih. Bayang-bayang di balik kuasa, main sandiwara, tapi semua tahu juga langkahmu goyah, talimu rapuh. Keadilan datang, kau tak bisa sembunyi lagi. Keadilan datang, kau tak bisa sembunyi lagi. Di balik layar, kau bermain kata, menata siasat di jalan gelapnya. Takdir bicara, kebenaran tiba, kini kau lari, tapi kemana? Janji suci, suara rakyat, tapi uang bicara nurani sesat. Di kursi tinggi, kau berpijak, kini hukum mengetuk, kau terjerat. Bayang-bayang di balik kuasa, main sandiwara, tapi semua tahu juga langkahmu gaya, dalihmu rapuh. Keadilan datang, kau tak bisa sembunyi lagi. Sidang tertunda, waktu kau beli, tapi kejujuran tak bisa dibohongi. Obstruction of justice, cerita basi, akhirnya jatuh cermin diri. Bertahun lamanya kau atur bidang, kini papan jatuh membalikan takdir. Tak ada lagi tempat bersembunyi, suara rakyat kini berdiri. Bayang-bayang di balik kuasa, main sandiwara, tapi semua tahu juga langkahmu gaya, dalihmu rapuh.
namanya kau atur bidak. Kini papan catur membalikkan takdir. Tak ada lagi tempat bersembunyi. Suara rakyat kini berdiri. Bayang-bayang di balik kuasa main sandiwara, tapi semua tahu juga langkahmu goyah, dalimu rapuh. Keadilan datang, kau tak bisa sembunyi lagi.